Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir. Ini Pak Mahfud tadi kan sudah berusaha dicocok-cocokkan tadi ya, di pasangan-pasangan. Sudah Anda tadi menyebutkan ada juga yang udah lobby-lobby mendekati. Tapi sejauh ini Anda lebih condong ke presiden atau wapres begitu Pak? Terus terang belum juga. Artinya belum itu karena tahu juga mengukur tadi tentang tiket politik, kemudian tentang apa namanya konfigurasi biaya politik, konfigurasi masyarakat yang ini memilih yang seperti ini pilih, kan saya tahu juga. Oleh sebab itu saya juga sampai sekarang belum memutuskan apakah akan maju atau tidak. Nah kalau maju atau presiden apa wapres gitu. Nah kalau tidak maju mau di posisi apa? Yang jelas hak politik itu akan digunakan. Jadi sampai saat ini ya spekulasi di berbagai media massa dan analisis-analisis yang wajar saya kira ya biarkan saja berjalan. Setiap orang punya analisis, media massa punya analisis juga kan. Saya sendiri tetap aja membaca data secara objektif karena saya ini orang kampus juga. Tidak bisa buru-buru terbawa oleh opini karena sebuah hasil survei misalnya. Tetapi bahwa satu fakta, saya itu tidak pernah melakukan langkah-langkah yang khusus untuk itu. Misalnya saya tidak pernah juga membuat baliho, tidak pernah menyatakan akan menjadi calon dan sebagainya. Tetapi di semua survei. Iklan ini udah pernah ya Pak? Iklan apa itu? Mahkamah Konstitusi. Iklan Mahkamah Konstitusi. Ya. Oh, Lebaran Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri kan mereka yang buat, televisinya yang minta ke saya kan. Enggak maksud saya langkah-langkah bikin baliho, bikin ini. Nah tetapi kan selalu masuk kemudian kan di dalam survei. Nah ini juga kadang-kala menggoda ini. Ada apa ini? Nanti kalau saya sungguh-sungguh malah ini naik beneran. Kira-kira kan itu juga bagian dari perhitungan yang nanti akan ditentukan sesudah saya tidak hakim MK lagi. Ya sejauh ini tapi Anda melihat dari tokoh-tokoh yang beredar ini, Anda lebih sepertinya ini cocoknya pasangan dengan siapa ini? Kira-kira begitu. Belum ada perkiraan belum sama ada sekali. perkiraan. Ada Kira-kira yang menurut struknya? saya bagus tapi tidak realistis, misalnya ada. Tidak realistis sama-sama ndak punya modal, sama-sama ndak punya tiket nih sebenarnya nih bagus nih kalau dengan saya misalnya. Tapi Yusuf Kala maksudnya. mau lewat mana kan gitu. Tahu diri juga, kita tahu konstitusi juga kan. Ya misalnya seperti itu atau siapapun lah Sri Mulyani, Dahlan Iskan itu kan orang-orang bagus misalnya. Jokowi misalnya yang baru muncul orang-orang bagus gitu kan. Tetapi kita kan harus bukan hanya menghitung apa yang baik menurut kita kan, masyarakat juga punya hak untuk menentukan apa yang baik dan cocok bagi mereka kan. Baik, gitu. kalau menurut Anda nih Pak Effendi, cocoknya dijodohkan sama siapa nih Pak Mahfud? Sebelum menjawab cocoknya dijodohkan dengan siapa, saya ingin memberikan gambaran bagaimana komunikasi politik baik dilakukan secara sadar maupun tidak akhirnya kemudian mengerucut menjadi nama-nama tertentu. Jadi kalau mendengar apa yang pembicaraan yang disampaikan Pak Mahfud malam ini, saya pernah 2 kali di stasiun televisi dengan Bapak ini, Pak Mahfud sebetulnya sudah tergoda untuk mengatakan iya. Jadi walaupun Pak Mahfud belum mengatakan iya, saya bisa menyampaikan sebagai seorang pemerhati, saya yakin Pak Mahfud siap untuk menjadi calon presiden. Karena itu, nanti kita lihat ya, ini kan sudah dua peristiwa ya. Hasil penelitian dari Lembaga Survei Indonesia, lalu ada pemilihan presidium untuk pimpinan KAHMI. Maka biasanya begini, menjelang nanti bulan Mei ketika Pak Mahfud akan membuat keputusan setelah selesai dari Mahkamah Konstitusi itu, kita catat nih, Rahma, akan muncul penghargaan, apresiasi dari berbagai pihak kepada Pak Mahfud. Kalau benar seperti itu, semakin mantap langkahnya. Jadi ini bukan karena Pak Mahfud yang mengatakan dengan timnya 6 orang itu belum tim ya, itu baru pemantau gerak media. Tapi kalau betul itu ada, nanti ada penghargaan ini dari berbagai kelompok masyarakat, makin menguat itu pencapresan. Nah, tetapi pada saat-saat itu baru kita akan berbicara, karena kan sudah Mei kan, Mei ke April untuk pemilihan DPR, kalau kita tidak serempak, dan Juni ke pemilihan presiden. Nah, pada saat yang panjang itu, maka segala macam kombinasi ini akan nanti berbasis pada survei pada saat itu. Jadi masih sangat banyak. Oke saja tentunya JK dengan Mahfud MD, dahsyat misalnya ya. Bisa juga ada nama-nama baru, siapa tahu juga dengan anak muda dan lain-lain. Tetapi bisa juga kan Abu Rizal Bakri dengan Mahfud MD, banyak kombinasi-kombinasi. Tapi lebih baik berbasis pada survei pada saat itu, yang Mei, Juni di 2013. Pas loh ini begitu mengatakan saya tidak lagi kan terus di MK,
lalu orang melakukan survei. Karena sambutan ketika Pak Mahfud MD bukan lagi di MK itu menjadi sepenuhnya kan waktunya akan misalnya oke, saya maju misalnya. Kalau saya sih melihat isyaratnya sudah positif nih. Baik. Tinggal bagaimana perjalanan waktu sampai Mei itu. Ini catat Rama, nanti ada orang yang mengatakan kami memberikan penghargaan apa karena keberanian di bidang apa misalnya. Baik-baik, saya catat dulu nih. Iya, atau tokoh tahun ini. Bisa jadi kan? Atau apa lagi. Nah, kalau itu memang makin banyak, berarti apresiasi. Jak TV sudah, tokoh pekan ini. Tuh, sudah. tokoh pekan ini. Nanti kita lihat tokoh tahun ini. Bisa kan? Itu kan banyak kan? Tokoh tahun ini banyak kan dari Iya. berbagai pihak. Nah, kalau memang beredar nama itu bersama nama-nama lainnya, makin menguat menjelang Mei. Baik, terima kasih nih Pak Effendi, terima kasih juga Terima Pak kasih. Mahfud. Salaman dulu nih, mumpung Iya, belum jadi salaman ya. presiden Iya, ini kan belum. agak susah ini. Dulu agak susah ya salaman dengan Jokowi sekarang ya. Ya, tapi yang pasti ini terima kasih, yang pasti Pak Mahfud MD sudah semakin menambah, memperkaya ya alternatif atau capres pilihan bagi bangsa ini. Jangan Tentunya. lupakan juga nama-nama yang lain ya, terutama Iya. Bang Haji Omai Rama. Kayaknya ngefans nih, Saya curiga ngefans. ini. Ngefans sebagai penyanyi yang lagu-lagunya mewarnai masa kecil saya dulu ya. Oh, ketahuan deh sukanya. Baik, terima kasih dan pemirsa, ada apa berita masih akan berlanjut dengan pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih.